Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara hamdah. Wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahu ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal ikhwah ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah fa innal jannata 'indat liman dama qalbuhu bi dzikrillah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ala ya sadaqallahul azim. Ila hadrati syekhina wa mursidina sultanil awliya'i fi hadha zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghawth Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramin, para wakil talqin, Bunda Haya, Profesor Priyatno, dan pemangku manaqib kita pada malam ini, kita doakan mudah-mudahan segala hajat, segala kebutuhan beliau dan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah. Izinkan saya berbagi screen melanjutkan apa yang pernah disampaikan beberapa hari yang lalu. Pada pertemuan yang lalu, saya menyampaikan beberapa bagian dari kitab Jala'ul Khatir, dan malam ini kita lanjutkan sedikit, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil bersama-sama. Sekali lagi saya mengulang-ulang, jika nanti ada kesalahan baca ataupun salah mengartikan, mohon para guru mulia memberikan koreksi untuk membetulkan kekeliruan-kekeliruan yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kira-kira sudah sampai di sini. Al-mukhlisu yuhibbuni wal munafiqu yubghiduni. Orang yang ikhlas itu mencintaiku, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Zailani. Jadi orang yang mencintaiku itu adalah orang yang ikhlas. Wal munafiqu yubghiduni, dan orang-orang munafik itu membenciku. Kita sering mengatakan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari para wakil talqin, para mubalik, para kiai, para ustadz, para muallim, bahwa kalau kita datang ke pondok pesantren Suryalaya, ketika masuk halaman masjid itu kita langsung melihat menara. Di menara itu ada jam besar, dan di atas jam besar itu bertuliskan ta'awwadhu min khusu'in nifaq. Memohonlah kalian perlindungan kepada Allah min khusu'in nifaq, dari khusu' nifaq. Khusu' tapi nifaq. Jadi perbuatannya nifaq, pelakunya adalah munafik. Jadi kalau perilakunya adalah nifaq, pelakunya adalah munafik. Nah, dalam hadis tersebut ta'awwadhu min khusu'in nifaq. Bermohonlah kalian kepada Allah min khusu'in nifaq, dari khusuk nifaq. Perbuatan nifaq tapi khusuk. Para sahabat bertanya, wa ma khusu'un nifaq ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud dengan khusuk nifaq itu, wahai baginda Rasul? Khusu'un badani nifaqul qalbi. Jawab baginda Rasul, badannya khusuk tapi hatinya nifaq. Man aktsara dzikrallah faqad bari'a minan nifaq. Siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, maka dia akan terbebas dari perbuatan nifaq. Maka pribadinya tidak akan menjadi pribadi yang munafik. Nah,
Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada bagian yang sudah saya jelaskan kemarin, orang yang ikhlas itu tentu mencintaiku. Dan orang yang munafik akan membenciku. As-sunniyu yuhibbuni. Ahli sunnah artinya orang yang hidup, berjalan, berlaku, berperilaku di atas sunnah Rasulullah SAW. Yuhibbuni. Dia akan mencintaiku. Wal bid'ai yubghiduni. Dan pelaku bid'ah itu pasti akan membenciku, kata Tuan Syekh. Kita bahkan pernah mendapatkan penjelasan dari pengarsa Abu Aus, Syekh Mursyid kita semua, bahwa Ibnu Taimiyah pernah memberikan kesaksian bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah pribadi yang mumitul bid'ah. Dia adalah pembunuh bid'ah, penghancur bid'ah, penghilang bid'ah. Maka Tuan Syekh mengatakan, as-sunniyu yuhibbuni wal bid'i yubghiduni. Ahli sunnah, orang yang berjalan di atas sunnah akan mencintaiku, dan para pelaku bid'ah akan membenciku. In ahbabtani fanab'u dzalika a'idun ilaika. Jika engkau mencintaiku, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fanab'u dzalika, maka kemanfaatan kecintaanmu kepadaku itu a'idun ilaika, akan kembali kepadamu. Jadi kalau kita mencintai Syekh Mursyid, sesungguhnya itu akan kembali kepada diri kita. Saya pernah menyampaikan, melakukan kebajikan kepada orang lain, termasuk salah satunya mencintai Syekh Mursyid itu, laksana kita melakukan lemparan bola basket dengan gaya chest pass. Chest pass itu melempar bola basket searah dada kita. Maka semakin kita keras melempar bola tersebut, maka pantulan bola tersebut, misalkan kita lemparkan ke dinding, pantulan bola tersebut akan semakin keras menabrak kita, kembali kepada kita. Pun demikian, semakin intensif, semakin kuat kecintaan kita kepada Syekh Mursyid, fanab'u dzalika a'idun ilaika. Maka kemanfaatan kecintaan itu akan kembali kepadamu, kata Tuan Syekh, akan kembali kepada kita. Selanjutnya, wa in abghadtani fadararu dzalika a'idun ilaika. Dan jika engkau membenciku, kata Tuan Syekh, maka kemudaratan, bahaya dari kebencian tersebut, a'idun ilaika, akan kembali kepadamu. Dalam mankobah keberapa itu, ya, Pak Ustadz, Pak Dr. Dedi, Tuan Syekh digambarkan, andai lautan menjadi tintanya, ditambah 7 kali lagi, dan pepohonan yang ada di bumi ini sebagai penanya, dan ditambah 7 lipat lagi untuk menuliskan sifat-sifat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka tidak akan bisa dituliskan. Masya Allah. Nah, Tuan Syekh mengingatkan, wa in abghadtani fadararu dzalika a'idun ilaika. Jika engkau membenciku, maka kemadaratan itu atau bahaya dari kebencian itu a'idun ilaika, akan kembali kepadamu. Ma'ana waqifun ma'a madhil khalqi wa dammihim. Aku ini tidak akan pernah terjebak pada pujian makhluk dan cacian makhluk. Jadi dipuji tidak meninggi, dihina tidak merendah. Dipuji tidak lantas melambung hidungnya, dicaci tidak lantas memendek hidungnya, makin pesek hidungnya. Kata Tuhan, saya tidak. Ma'ana waqifun ma'amadakil khalqi wa damihim. Aku ini, ma'ana, tidaklah aku, waqifun berhenti, ma'amadakil khalqi, beserta pujian makhluk, wa damihim, dan cercaan makhluk. Artinya, Tuan Syekh tidak terjebak dengan pujian seseorang, pujian makhluk-makhluk Allah, pun tidak terjebak, tidak merasa sakit, tidak menjadi teriris hatinya dengan dicerca orang lain. Coba perhatikan guru kita, Masya Allah, Tuan Syekh Abdul Qadir di masa ini. Beliau itu dicerca habis-habisan, apalagi di awal-awal setelah pengersa Abah Anom wafat, pergi mendahului kita semua. Biasa saja beliau. Ada yang suka baca Facebook menyampaikan bagaimana hujatan cercaan kepada pengersa Abah Aus disampaikan kepada beliau. Kata Abah Aus, bagaimana komentarnya? Salah sendiri baca Facebook, coba baca Quran, pasti tenang hatinya. Allahu Akbar. Masya Allah. Biasa saja beliau. Mari kita lanjutkan. Kata Tuan Syekh, laisa ala wajhil ardi ahadun akhafu minhu wala arjuhu
la minal insi wala minal jinni. Laisa ala wajhil ardi. Tidak ada di muka bumi ini ahadun seorang pun akhafu yang aku takuti minhu dari ahad itu, dari seseorang itu. Wala arjuhu dan tidak pula yang aku harapkan dari orang itu. Wala minal insi wala minal jinni, tidak pula dari golongan manusia, dari golongan jin. Kata Tuhan saya, di muka bumi ini tidak ada satupun yang aku takuti, yang aku harapkan, baik dari golongan jin maupun manusia. Tidak ada. Jadi harapan beliau, keinginan beliau, sandaran beliau hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita berharap, bersandar, bermohon ataupun menyandarkan keinginan kita kepada seseorang, bisa jadi kecewa. Suami menyandarkan keinginannya kepada istri bisa jadi kecewa. Kenapa? Karena sifat manusia itu kadang mengecewakan. Seorang istri bersandar kepada suaminya, keinginannya disandarkan kepada suaminya, bisa jadi kecewa. Kenapa? Karena suami adalah manusia biasa yang kadang bisa mengecewakan orang lain. Tapi kata Tuhan, saya lihat, tidak ada satupun yang aku harapkan, yang aku takuti di muka bumi ini, baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Tidak ditakuti dan tidak diharapkan. Jadi tidak khauf, tidak roja kepada siapapun, kepada apapun yang ada di muka bumi. Masya Allah. Wala minal hayawanati wal hasarati, tidak pula dari kelompok flora dan fauna, dari kelompok hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tidak berharap kepada hewan, tidak berharap kepada tumbuh-tumbuhan. Wala min jami'il makhlukati, dan tidak pula dari seluruh makhluk. Tidak takut kepada makhluk dan tidak berharap kepada makhluk. Tuhan sendiri. Wala akhafu illa minal haqqi anja wa jalla. Aku tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah anja wa jalla. Masya Allah. Jadi demikianlah seorang seorang wali Allah itu yang sering kita bacakan ketika sebelum kita membacakan manqabah, apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Para wali itu tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan pada diri mereka. Jadi tidak ada yang bikin sedih, tidak ada yang bikin takut. Ketakutan tertinggi mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihan mereka hanya karena dijauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian semangat kita, menjadi bagian pembelajaran kita semua. Supaya apa? Supaya ketakutan tertinggi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwan akhwat rahimakumullah. Selanjutnya, kita loncat sedikit ya ke depan. La tastaghil bi ghusli siyabika wa tadar ziyaba qalbika waskhatan atau wasakhatan. Jangan engkau disibukkan, jangan engkau sibuk bi ghusli siyabika dengan mencuci pakaian. Wa tadaru thiyaba qalbika wasakhatan, sementara kau tinggalkan pakaian hatimu dalam keadaan kotor. Subhanallah. Jangan kau sibuk nyuci, nyetrika, supaya apa? Supaya pakaian kita rapi, licin, kemudian harum. Sibuk dengan itu. Laundry atau kita cuci sendiri di mesin cuci atau digosok sendiri oleh tangan kita. Sebagaimana guru agung kita melakukan mencuci sendiri, menyetrika sendiri tanpa merepotkan siapapun, bahkan kepada Umi. Tidak. Ya. Kata Tuhan saya, jangan kau disibukkan dengan mencuci pakaianmu sementara kau meninggalkan apa? Pakaian hatimu dalam keadaan bersih. Artinya, lakukan itu bersama-sama. Bersihkan pakaian batin kita, bersihkan pakaian dohir kita. Kenapa? Karena thariqah kita ini mengajarkan keseimbangan. Pakaiannya harus bersih, harus rapi, tampil perlente. Di saat yang sama, kolbunya juga dibersihkan, hatinya juga dibersihkan. Masya Allah, tabarakallah. Wa nakhwat rahimakumullah. Saya memegang satu kitab, Sirrul Asrar. Di dalam satu bagian, bab tentang tohara, saya bacakan. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan, Fattoharatu ala naw'aini. Bersuci itu terbagi pada dua bagian. Toharatul dhahiri wa toharatul batini. Bersuci dhahir dan bersuci batin. Wa toharatul dhahiri tahsulu bima is-sari'ati. Bersuci secara dhahir itu bisa kita lakukan dengan menggunakan air syariat. 7 air
sumber air yang disebutkan dalam fikih itu, dulu di Tasikmalaya ketika saya masih SD kelas 1 itu diajarin sama guru 7 sumber air yang bisa, yang suci dan mensucikan itu, kayak Ibun, Cilaut, Sumur Wahangan, Hujan Buah, Ciburial, Jeng Cihujan. Nantilah kita terjemahkan satu saat nanti. Jadi air hujan, air laut, air salju dan sebagainya itu adalah air-air syariat. Untuk apa? Untuk mensucikan dohir kita. Dengan cara apa? Dengan cara wudhu, dengan cara mandi. Atau kalau tidak ada air, faqdul ma'i, tidak ada air, tidak menemukan air karena kondisi tertentu, atau dalam kondisi badan kita tidak boleh tersentuh air, kita bisa melakukan tayamum. Itu adalah mensucikan dohir kita. Kata Tuhan saya, wa taharatul batini tahsulu bima'it taubati wat talqini wat tasfiyati wasulukit tariqi. Masya Allah. Sementara bersuci secara batin, tahsulu bima'it taubati, akan dapat kita lakukan bima'it taubati, dengan air taubat, wat talqini, dan dengan talqin, wat tasfiyati, dan dengan tasfiyah, wasulukit tariqi, dan menempuh satu tariqah. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi bersuci dohir tadi dilakukan oleh kita dengan menggunakan air syariat, air yang bisa temukan, yang suci dan mensucikan. Sedangkan mensucikan batin kita, tahsulu bima'it taubati. Yang pertama dengan apa? Dengan air taubat. Yang kedua, wat talqini, dengan talqin. Wat tasfiyati, dengan tasfiyah, dengan mensucikan, membersihkan jiwa. Wasulukit tariqi, dan masuk, menempuh, melaksanakan tata aturan, norma-norma yang ada pada satu tariqah. Jadi bersuci batin kita hanya bisa dilakukan dengan taubat, dengan talqin, dengan tasfiyatul qalbi, wasulukit tariqi, dan menempuh perjalanan di dalam tariqah. Bukan hanya mengaku saja, bukan hanya ikut bergabung saja, berbaiat, talqin saja, tidak. Tapi apa? Sulukit tariqah. Sulukit tariqah itu lakukan amaliyah, riyadah, seluruh tata aturan yang ada di dalam tariqah yang kita masuki itu. Tariqah kita, tariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya, dari mulai bangun tidur sampai tidur, tata aturannya sudah jelas. Bangun, mandi tobat, lalu sholat, terus sampai masuk pada fase kita akan tidur kembali. Lakukan itu. Dan itulah yang akan mensucikan batin kita semua. Satu, taubat. Yang kedua, talqin. Yang ketiga, tasfiyah. Dan yang keempat, wasulukut tariqi, dan menempuh tariqah. Bersabarlah kita di dalam tariqah ini. Kenapa? Karena godaannya luar biasa. Kalau tidak ada dari orang luar yang di luar pengamal tariqah kita, misalkan, godaannya dari keluarga kita. Kalau tidak dari keluarga kita, dari diri kita sendiri. Memangnya sudah talqin itu bebas godaan? Tidak. Justru setelah kita bertalqin, kita mengambil hak talqin kita, godaannya semakin berlipat-lipat. Jadi kalau saya boleh berseloroh, kalau orang yang belum talqin, ya setannya juga belum talqin. Tapi kalau orang yang sudah talqin, godaannya, setannya yang sudah talqin juga. Artinya level godaannya itu akan setara dengan apa? Dengan ketangguhan kita sendiri. Ya, rival yang dihadirkan oleh Allah itu setara dengan kemampuan kita sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan kita juga bisa terus berupaya sedapat mungkin melakukan itu semua. Nah, kata Tuhan saya, la tastaghil bi ghusli siyabika wa tadar siyaba qalbika wa syakhatan. Jangan kau sibuk hanya membersihkan pakaianmu sementara engkau meninggalkan pakaian kolbukmu dalam keadaan kotor. Igsil qalbaka awalan, bersihkan hatimu pertama kali. Tsumma ghsil sauba tsaniyan, kemudian baru bersihkan pakaianmu setelah itu. Pertama bersihkan hati kita. Dengan apa? Dengan talqin. Alhamdulillah. Setelah itu, tsumma ghsil as-sauba tsaniyan. Lalu setelah itu bersihkan pakaian kita.
Kata pengarsa apa? Kalau di dalamnya bagus, di dalamnya udah bagus, coba dibungkus dengan yang bagus. Artinya kita sudah ditalkin sok atau berpakaian yang bagus, berpenampilan yang bagus. Bukan untuk ria, untuk memuliakan apa yang ada di dalam diri kita. Karena ini adalah yang paling bagus, yang paling keren, yang paling top, markotop, maka pakaian kita juga harus mencerminkan baiknya apa yang ada di dalam diri kita yang sudah ditanamkan oleh pengarsa Abah Aus, Syekh Mursyid kita semua ke dalam diri kita. Masya Allah. Ajma'a bainal ghuslaini wat taharataini. Gabungkan antara bersih jiwa dengan bersih dohir kita. Gabungkan antara bersih batin kita dengan bersih dohir kita semua, badan kasar kita semua. Masya Allah. Igsil siyabaka minal waskhi wagsil qalbaka minat tunubi. Bersihkan pakaianmu dari kotoran, wagsil qalbaka minat tunubi, dan bersihkan kolbumu dari dosa-dosa. Allahu Akbar. Mari berupaya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah karomah guru kita pengarsa Abah Aus memudahkan kita semua untuk terus membersihkan diri kita dohir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Benarnya dari Allah, salahnya dari kesalahan saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.